Good people, masyarakat Indonesia gemar sekali makan kerupuk sebagai pelengkap makanan. Nah, kalau memilih kerupuk, pastikan yang kualitasnya bahannya bagus ya, karena ada saja oknum nakal yang menggunakan bahan berbahaya. Kami ulas dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Bagi sebagian orang Indonesia, makan kurang nikmat rasanya tanpa sirinya satu ini. Bahkan nggak sedikit juga yang menjadikan kerupuk sebagai kudapan favorit tanpa nasi. Apakah Good People salah satu di antaranya? Suka banget. Suka kok. Kurang suka. Biasanya kalau makan sama mie atau nasi. Paling enak sih sama sambal. Biasanya sih kayak bikin batuk, gatal tenggorokan gitu kan. Paling suka radang doang. Biasanya sih batuk. Enggak. Enggak sih, soalnya kan itu tradisi Indonesia biasanya harus ada kerupuk. Biasanya berhenti dulu untuk beberapa saat, tapi kadang suka makan lagi sih. Bagi Good People pecinta kerupuk, mungkin pernah ya 1-2 kali merasakan pengalaman atau efek buruk setelah makan kerupuk. Seperti yang dirasakan salah satu penikmat kerupuk satu ini. Kendati telah berusaha memilih kerupuk dengan kualitas prima, tak sekali 2 kali, ia memiliki pengalaman buruk setelah memakannya. Kadang ada beberapa kerupuk yang bikin pas saya udah makan tuh jadi sakit tenggorokan, terus kayak lidah keset, jadi nggak enak gitu di mulutnya, dan kayak aftertaste si kerupuknya tuh bahkan masih kerasa sampai beberapa jam kemudian, bahkan sehari 2 hari masih kerasa. Jadi itu lumayan sih waktu itu bikin berhenti makan kerupuk selama beberapa hari. Dampak tak enak usai makan kerupuk disebabkan karena bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Yap, saking banyaknya yang suka kerupuk, rupanya ada saja oknum nakal yang ingin mencari keuntungan dengan cara curang. Demi menekan harga produksi, mereka gunakan bahan berbahaya untuk dapatkan keuntungan ekstra. Timnet coba mendatangi sebuah pasar tradisional di Jakarta Selatan untuk menanyakan dari mana asal kerupuk yang dijual. Kalau kerupuk kayaknya kotak-kotak coklat itu apa? Oh iya, itu namanya kerupuk hijau. Buka ya. Ini. Oh udah matang ya? Kamu tahu buntut 12 apa? Buntut 11 itu kalau matang kerupuk aja apa aja? Gimana? Buntut 11 namanya. Buntut 11. Jadi kamu udah 12 putar balik. Itu grosiran. Iya. Aku kalau beli banyak kayak gitu, misalkan rasanya nggak enak atau kurang muatan itu boleh tukar di sana? Nggak boleh. Kalau masih aja nggak boleh. Oh begitu. Kerupuk adalah makanan ringan yang umumnya dibuat dari adonan tepung tapioka, dicampur dengan bahan perasa seperti ikan dan udang. Kudapan satu ini terbilang mudah ditemui dengan jenis, rasa, dan bentuknya yang beragam. Teksturnya, rasa yang menggoyang lidah, dan harganya yang murah meriah memang bikin kerupuk jadi primadona. Tapi Good People, jangan lengah. Tetap harus cermat perhatikan kualitas kerupuk yang kita konsumsi. Kalau yang putihnya ada unsur dari putih tepung, misalkan tepung tapioka itu lebih ke putihnya tuh putih tulang. Lebih ke putih banget, ciri-ciri untuk membedakan antara pewarna yang dianjurkan sama pemerintah atau enggak itu dari kelihatan dari warnanya. Jadi warnanya bisa mencolok gitu. Misalkan kalau warna merah itu merahnya merah banget, kalau hijau-hijau banget. Usaha kerupuk yang turun-temurun dirintis sejak tahun 1970-an ini mengutamakan kebersihan dan kualitas dari bahan-bahan yang digunakan. Tak heran, usaha Elvin jadi salah satu yang bisa bertahan, sekaligus tetap memberi penghidupan pada pegawainya di tengah pandemi.
Good people, buat Anda pecinta kerupuk seperti saya, rasanya emang kurang lengkap ya kalau lagi makan sesuatu tapi nggak pakai kerupuk. Nah, ada beberapa hal nih yang harus Anda perhatikan dalam mengkonsumsi kerupuk. Jangan sampai ketika setelah mengkonsumsi kerupuk, kita jadi sakit tenggorokan atau malah batuk. Nah, seperti kerupuk ini, kalau ada salah satu pecintanya, pilihlah kerupuk yang warnanya tidak terlalu pucat. Jadi, lebih baik memilih kerupuk dengan warna putih gading seperti ini. Ada juga nih yang harus diperhatikan, kalau kerupuk Anda ada bercak kecoklatannya seperti ini juga harus diperhatikan ya good people, karena jangan sampai kerupuk yang kita makan, minyak yang digunakan itu adalah minyak yang kualitasnya sudah tidak baik. Selanjutnya, buat Anda pecinta kerupuk-kerupuk kecil, seperti ini nih. Hindari kerupuk dengan bumbu penyedap yang jumlahnya terlalu banyak. Penting memang bagi kita untuk benar-benar memilih dan memilah apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh. 1-2 kali diabaikan, kalau keterusan bahaya juga loh good people. Bisa jadi sarang penyakit. Khusus bagi yang mengalami obesitas atau kegemukan ataupun yang sedang diet turun berat badan, sebaiknya betul-betul dihindari sama sekali. Karena selain semakin memicu selera makan, porsinya jadi banyak, sehingga akan menambah asupan kalori, akhirnya akan semakin gemuk dan dapat menyebabkan hipertensi karena kandungan garamnya juga tinggi. Selain itu, untuk kerupuk yang ada kandungan bahan berbahaya dapat menyebabkan gangguan organ tubuh, baik terhadap ginjal, saraf, dan efek jangka panjang akan beresiko menimbulkan kanker ataupun penyakit keganasan. Nah, good people, meski enak dan sulit ditolak, tetap perhatikan dan cermat dalam mengkonsumsi cemilan renyah satu ini ya. Biar perut kenyang, hati senang, pikiran tetap tenang. Tika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.